Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2239 Aku pergi. Saat si kembar sedang menikmati momennya, malaikat agung hampir kehilangan akal sehatnya. Apa-apaan itu? Dia dengan cepat mengambil segel dari dalam alam dimensi sakunya dan mulai mengirimkan rasa surgawi ke dalam. Serang mereka, membunuh mereka, bergerak, sekarang. Namun, Wright tampaknya cukup akrab dengan Rowan. Bukan karena ia tidak menerima perintah, tapi kendali Rowan terhadapnya berkali-kali lebih unggul daripada segel di segel malaikat agung. Persetan dengan ini, dia memutuskan untuk menyerang si kembar sekali lagi. Namun, bagaimana Jescli bisa membiarkan hal itu terjadi? Dia dengan cepat menyerang malaikat agung sekali lagi, memaksanya untuk memperhatikan dirinya sendiri. Hahaha, aku tidak tahu bagaimana mereka melakukan itu, tapi aku tidak mungkin membiarkanmu campur tangan, kan? Makhluk-makhluk yang terus menyerang dari dalam angkasa juga sepertinya takut pada Wright itu, jadi lebih baik lagi. Ryan, Rowan, Luan, pergi saja. Aku akan menemani teman ini di sini. Saat malaikat agung mendengar nama si kembar, dia berhenti sejenak. Namun, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan sekali lagi fokus pada pertempuran. Kali ini, dia benar-benar tidak menahan diri dan mulai menyerang Jescli dengan segala yang dimilikinya. Jescli sangat menyambut baik hal itu. Dia sama sekali tidak takut pada malaikat agung karena dia adalah seorang Minokawa. Dia memiliki afinitas elemen cahaya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki afinitas elemen gelap, yang memberinya sedikit keuntungan melawan malaikat agung juga. Ryan, Rowan, dan Luan tidak peduli dengan apa yang terjadi dalam pertempuran para ahli tingkat alam keilahian. Lagi pula tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya berbalik dan segera mengikuti Lua, yang membimbing mereka melalui formasi pembantaian yang tersembunyi. Pada saat yang sama, Rowan memerintahkan Wright. Jauhkan makhluk-makhluk itu dari kita. Aduha, Wright segera menerima perintah tersebut dan menutupi sekeliling dengan kekuatan hantunya. Tidak perlu menyerang apapun. Hanya kekuatan itu saja yang membuat makhluk-makhluk itu terlalu takut untuk mendekat. Bahkan perintah malaikat agung pun tidak berguna untuk menghilangkan ketakutan makhluk itu. Tingkatkan kecepatanmu, Luan. Orang ini tidak akan bertahan lebih lama lagi, kata Rowan. Ryan jelas penasaran. Apa maksudmu? Kelompok mereka terus berlari, seperti yang dijelaskan Rowan. Aku tidak tahu persis bagaimana orang ini diciptakan, tapi jiwa yang digunakan untuk mengambil wujudnya menghilang dengan sangat cepat. Orang ini adalah sejenis jiwa iblis yang tidak memiliki keuntungan untuk bisa mempertahankan wujudnya. Sepertinya dia telah digunakan beberapa kali di masa lalu juga. Meski begitu, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit sebelum dia akhirnya pingsan. Tidak ada yang bisa kulakukan, dan aku juga tidak ingin menghentikannya. Jiwa yang digunakan di dalamnya setidaknya akan dapat kembali ke jalur reinkarnasi. Itu lebih dari cukup, Luan yakin. Terus ikuti aku dari dekat, ayah, Paman Ryan. Kami akan mengambil rute tercepat. Luan kemudian menghindari semua formasi, harus mendekati beberapa formasi untuk menghemat waktu. Wright mengikuti dengan patuh, meskipun Rowan dapat melihat bahwa ia merasakan sakit yang cukup besar karena segel kendali di tangan malaikat agung. Ini mungkin tidak berfungsi lagi, tapi masih mendapat hukuman karena melanggar keinginan malaikat agung. Syukurlah, karena tidak ada lagi makhluk dalam perjalanan, mereka tiba di puncak gunung dalam batas waktu sementara Jescli menahan malaikat agung. Wurur, Rowan menyipitkan matanya saat dia bisa melihat jiwa Wright menghilang lebih cepat. Pada akhirnya, dia hanya menyentuhnya dengan tangannya sebelum menggunakan elemen cahaya Ryan. Kamu bisa pergi sekarang. Terima kasih atas bantuannya. Dengan elemen cahaya Ryan, Rowan mempercepat proses dan menghilangkan Wright sepenuhnya. Ryan mau tidak mau bertanya. Bukankah lebih baik menunggu sampai kita memahami penghalang ini? Tanpa Wright, makhluk-makhluk itu akan mengejar kita kapan saja. Ron menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir. Kekuatan hantu yang diciptakannya akan bertahan beberapa menit lagi. Selain itu, Jescli sudah mengatakan di lencana komunikasi bahwa dia dan malaikat agung akan berusaha sekuat tenaga. Pertarungan mereka tidak akan bertahan lama dengan kecepatan seperti itu. Namun, ini adalah wilayah malaikat agung, jadi kita tidak boleh mengandalkan kemenangannya.
Dalam beberapa menit yang kita miliki, kita perlu mencari tahu apa yang terjadi dan melakukan sesuatu. Ryan mengangguk dan menatap Luan. Luan, bisakah kamu melihat sesuatu? Luan segera menggelengkan kepalanya. Penghalang cahaya kubik ini memiliki terlalu banyak elemen cahaya. Elemen cahaya menghalangi pandanganku tentang apa yang ada di baliknya. Ryan juga bertanya pada Suster Orb. Bagaimana menurutmu? Apa yang perlu dipikirkan? Itu adalah formasi penghalang. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada formasi lain di dalamnya yang menggunakan sebagian besar energi lingkungan, tapi saya tidak tahu formasi apa itu. Selain itu, aku tidak akan bisa meretas hal ini dalam waktu dekat, jadi kamu harus melakukannya sendiri. Ryan menghela nafas dan hanya bisa mencobanya. Dia menahan diri untuk tidak menyentuhnya karena dia belum pernah melihat formasi penghalang seperti ini sebelumnya. Namun sekarang, dia harus melakukannya jika dia ingin menggunakan rasa surgawi untuk memeriksanya. Dia perlahan menyentuh penghalang elemen cahaya, mencoba mengirimkan rasa surgawi ke dalam. Namun, begitu dia melakukan itu, tangannya langsung menembusnya. Wah! Ryan dengan cepat melepaskan tangannya sebelum dia jatuh ke dalam penghalang. Apakah itu benar-benar penghalang? Aku hampir melewatinya. Rowan mencobanya. Asteris. Namun, begitu dia menyentuh penghalang itu, tangannya tercabut oleh ledakan elemen cahaya. Sepertinya itu hanya mengizinkan makhluk dengan elemen cahaya murni untuk masuk. Sesuatu memberitahuku bahwa malaikat agung tidak menyangka akan menemukan hal seperti ini di sini. Rowan benar sekali. Biasanya, penghalang ini akan menahan apapun yang bukan bagian dari ras malaikat di luar. Tidak ada makhluk lain seperti malaikat di tempat ini, jadi penghalang itu seharusnya sangat efektif untuk rencana malaikat agung. Namun, Ryan kebetulan ada di sini. Luan juga mencobanya, tapi sama seperti Rowan, tangannya juga dicabut oleh elemen cahaya. Melihat itu, Ryan tahu dia hanya punya dua pilihan. Saya bisa masuk sendiri, atau Anda bisa memasuki alam dimensi permata jiwa, dan kemudian Anda keluar begitu saya muncul di sisi lain. Ron menggelengkan kepalanya. Luan dan aku akan tinggal di sini. Baik dia maupun aku tidak memiliki pengetahuan tentang formasi, jadi kami tidak akan berguna di dalam. Aku lebih suka mengawasi pertempuran Jeskli dan Malaikat Agung. Selain itu, kamu cukup berbagi kenanganmu denganku selagi di dalam. Ryan menerima gagasan itu. Baiklah, aku pergi. Bab 2240 cukup meledak. Sementara itu, di luar, Kentucky dan Lily Yu tidak tinggal diam. Kembali ketika mereka melihat momen Ryan, Rowan, Jeskli dan Luan menghilang. Mereka segera mendaki gunung tempat kelompok si kembar terakhir kali terlihat. Namun, begitu mereka sampai di sana, penghalang yang sama yang memungkinkan si kembar melewatinya sepenuhnya menghalangi jalan mereka. Karena itu, mereka mencoba menggunakan kekuatan mereka untuk menghancurkannya dengan menyerang penghalang berkali-kali. Sayang sekali itu tidak ada gunanya. Tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk mengguncang penghalang itu. Mereka masih bisa melihat penghalang cahaya kubik di puncak gunung, tapi mereka tidak bisa melihat apapun. Ryan, Rowan, Luan, dan Jeskli tidak ditemukan. Tentu saja, Kentucky masih tahu bahwa Ryan dan Rowan ada di dalam karena mereka memiliki koneksi. Hanya saja dia tidak bisa menghubungi mereka. Apa yang harus kita lakukan? Lily Yu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Senior Jeskli adalah alam dewa Minokawa. Jika dia tidak bisa keluar dengan kekuatannya, maka kita pasti tidak bisa masuk dengan kekuatan kita. Tapi di saat yang sama, dia cukup kuat untuk melindungi yang lain. Melihat tidak ada yang bisa dia lakukan, Kentucky pindah ke samping dan duduk. Oh baiklah, terserah. Kita tunggu saja di sini dan lihat apa yang terjadi. Lily terkejut melihat kurangnya minatnya. Apakah kamu sama sekali tidak mengkhawatirkan mereka? Kentucky melambaikan sayapnya. Tidak. Kentucky tahu tentang formasi teleportasi sirkuit di alam dimensi. Meskipun terlalu berisiko untuk menggunakan benda seperti itu di lingkungan luar angkasa yang berantakan ini, mereka masih bisa mengandalkannya sebagai kartu truf terakhir untuk melarikan diri. Dengan koneksi mereka, Kentucky akan mengetahui di mana mereka berteleportasi meskipun mereka berada di sisi lain alam semesta. Kembali ke masa sekarang, di puncak gunung, Ryan akhirnya melewati Cubic Light Barrier. Hal pertama yang dia lakukan di sisi lain adalah tidak melihat apa yang terjadi. Sebaliknya,
dia mencoba melihat apakah koneksi jiwa dengan Rowan masih aktif. Kamu masih di situ. Rowan, di sisi lain, mengangguk. Ya, sekarang, teruslah berbagi kenangan Anda. Ryan kemudian melupakan kekhawatiran itu dan fokus pada visi ke depan. Oh, melihat lebih jauh ke atas gunung, di puncak gunung, dia melihat bola cahaya emas dan perak lainnya. Ada satu lagi penghalang ruang dan waktu yang diciptakan oleh fragmen, seperti yang ada di Rawa Tanpa Kembali, kata Ryan sambil berbagi kenangannya. Namun, Ryan tahu bahwa bola di sekitar fragmen ini beberapa kali lebih kuat. Selain itu, Sister Orb segera memperingatkannya. Ryan, jangan bawa aku ke hal yang sama seperti yang dilakukan Rowan saat itu. Ada formasi yang sedang mengerjakan spere itu. Seperti yang aku katakan, aku tidak tahu apa yang dilakukannya, tapi menurutku dia mencoba menghapus fragmen dari tempat ini. Ryan mengangguk dan melihat sekeliling spere. Dia bisa melihat rune yang tak terhitung jumlahnya dari formasi yang disebutkan Sister Orb. Mereka menciptakan benang putih tipis sebanyak yang terhubung ke bola cahaya emas dan perak. Apakah formasi ini menguras kekuatan cahaya emas dan perak? Dia bertanya-tanya. Ryan kemudian mendekat ke formasi, dekat salah satu rune terjauh dari atas. Melihat tidak ada yang terjadi, dia menyentuh rune itu, mencoba mengirimkan Divine Sense-nya ke dalamnya untuk memeriksanya. Namun, begitu dia melakukan itu, pikirannya dibanjiri kenangan yang bukan miliknya. Apa-apaan? Ryan dengan cepat menarik tangannya dan melompat mundur saat keringat keluar dari seluruh tubuhnya. Rowan, yang jelas-jelas memperhatikan semuanya melalui ingatan mereka bersama, juga melihat ingatan yang diperoleh Ryan dari kontak dengan formasi. Itu aneh. Mengapa formasi ini memiliki kenangan yang tertanam di dalamnya? Semua ingatannya terfragmentasi, jadi aku tidak bisa membuat kepala dan ekornya. Namun Ryan merasakan keakraban dengan benda itu. Namun, dia tahu ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Itu tidak masuk akal. Apa hubungannya kenangan dengan apapun yang terjadi di sini? Kita berbicara tentang memulihkan fragmen tersebut, bukan? Apakah ada alasan mengapa kenangan dikaitkan dengannya? Bagaimana menurutmu, Suster Orb? Saya pikir kenangan tidak ada hubungannya dengan itu sejak awal. Anda tidak menyadarinya karena keterkejutannya, tetapi saya menyadarinya. Kenangan itu tidak datang dari formasi. Sebaliknya, mereka berasal dari Universe Foundation Fragment. Dari nafas saat Anda menggunakan Divine Sense Anda di rune, saya dapat memastikan bahwa formasi tersebut tidak ada gunanya selain menghilangkan bola cahaya emas dan perak dari kekuatan ruang dan waktu. Ryan mengangguk. Kalau begitu, itu berarti kenangan ini tidak ada hubungannya dengan Malaikat Agung. Namun, mengapa fragmen itu memiliki kenangan yang tertanam di dalamnya? Juga, aku merasa familiar dengan mereka. Hanya saja mereka terlalu terfragmentasi untuk saya pahami. Aku ragu ada orang yang mendekati fragmen ini sejak ia menciptakan pulau waktu terapung. Konon, kenangan ini hanya bisa datang dari satu sumber, yaitu Malaikat Agung. Dia adalah satu-satunya yang tetap dekat dengannya akhir-akhir ini. Dengan afinitas fragmen yang lebih tinggi terhadap ruang dan waktu dibandingkan dengan fragmen lainnya, mungkin fragmen itu entah bagaimana berhubungan dengan masa lalu Malaikat Agung, begitu pula dengan kenangannya. Ryan mengangguk. Itulah satu-satunya penjelasan yang mungkin karena saya ragu fragmen itu akan menyimpan kenangan sejak menjadi bagian dari pilar fondasi. Sudah terlalu lama sekali. Tapi Rowan sepertinya tidak mempedulikannya. Tidak masalah. Bisakah kamu menghentikan formasi untuk mengambil fragmen itu? Ryan merenung sedikit dan mengangguk. Jika Sister Orb tidak salah dan formasi ini benar-benar hanya ada untuk melenyapkan bola waktu dan ruang, maka saya cukup menghancurkan formasi tersebut, dan fragmen tersebut akan stabil kembali. Suster Orb setuju. Ya, itu sudah cukup. Namun, saya rasa Anda tidak ingin berada di dekatnya pada saat itu. Mengapa? Ryan dan Rowan bertanya secara bersamaan. Bukankah itu sudah jelas? Sudah berapa lama formasi ini menyerap spere? Menurut Anda, di mana letak energi yang sangat besar itu? Jelas sekali, itu adalah formasi itu sendiri. Jika kamu menghancurkan formasi, Ryan merasakan hawa dingin di punggungnya. Kami pasti akan mati karena energinya akan meledak begitu saja. Bab 2241 terlalu rumit. Tepat, jika kamu ingin formasi ini berhenti, kamu harus melakukannya setelah kamu menjauh dari pulau ini.
Skenario terbaiknya adalah keluar dari area pusat sama sekali. Tentu saja, Ryan mengerti apa masalahnya. Saya dapat mengatur formasi yang akan menghancurkan rune ini setelah waktu tertentu. Namun, kita harus meninggalkan tempat ini, dan malaikat agung pasti akan masuk dan menghentikannya. Kita hanya punya waktu beberapa menit, menurut Jeskli, jadi saya tidak bisa mengatur sesuatu yang rumit. Bukan itu saja, Sister Orb melanjutkan. Jangan lupa kita membutuhkan fragmen tersebut jika kita ingin menggabungkan kedua sisi alam semesta. Sekarang malaikat agung telah masuk ke dalam tempat ini, dapatkah Anda menjamin dia tidak menyebarkan metode untuk melakukannya kepada orang lain? Bahkan jika kita berhasil menyingkirkan malaikat agung dan meninggalkan tempat ini, tidak ada cara untuk memastikan tidak ada orang lain yang akan datang nanti. Kita berbicara tentang fragmen fondasi alam semesta. Semua ras akan mengabaikan semua aturan dan mengejar fragmen ini tanpa berpikir dua kali, bahkan jika kita memberitahu mereka bahwa penghapusan fragmen tersebut akan menghancurkan pulau waktu terapung. Rowan menyipitkan matanya. Kita celaka jika kita tidak melakukan apapun, dan kita celaka jika kita melakukan apapun. Apapun pilihan yang kita ambil, hasil akhirnya adalah fragmen tersebut cepat atau lambat akan diambil. Pulau waktu terapung sudah selesai. Kamu tidak bisa mengatakan itu, Ryan tidak setuju. Ada kemungkinan untuk mempertahankan fragmen itu. Naif. Rowan segera membalas. Anda harus menyadari kapan Anda kehabisan pilihan. Tidak, bukan berarti kita tidak punya pilihan. Sebaliknya, kita punya satu hal yang sangat jelas. Kita harus segera mengambil fragmen itu dan pergi sejauh mungkin dari tempat ini. Bagaimana dengan Minokawa? Ryan segera bertanya balik. Ron menggelengkan kepalanya. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri dan melarikan diri dari tempat ini. Untungnya, mereka berada sangat jauh dari area pusat, jadi secara teori, mereka seharusnya punya cukup waktu untuk melarikan diri seiring dengan bertambahnya ukuran spatial rift. Saya tidak terlalu senang dengan hal itu, tapi saya harus setuju dengan Rowan. Jika penghapusan fragmen itu sudah pasti, maka sebaiknya kita saja yang melakukannya. Lemparkan saja aku ke ruang dan waktu. Kita sudah tahu bahwa ia tidak mempunyai kekuatan melawan saya. Saya akan menyerap fragmen tersebut, dan kami akan segera pergi. Ryan menganggapnya aneh. Bukankah kamu yang mengatakan bahwa kita akan mati di spatial rift jika kita mengambil fragmen itu? Kenapa kamu bilang kita bisa menerimanya sekarang? Sederhana, kita harus berjudi, jawab Sister Orb. Rowan mengerti dari mana asal Sister Orb. Anda ingin kami menggunakan formasi teleportasi sirkuit meskipun hukum luar angkasa berada di tengah kekacauan. Sederhananya, kita tidak tahu kemana kita akan terlempar di sisi alam semesta ini. Bahkan alam fana adalah sebuah kemungkinan. Tepat. Namun, kami dapat membawa fragmen itu bersama kami. Anda harus segera menghubungi Jeskli dan menyuruhnya untuk meninggalkan pertempuran melawan malaikat agung dan melarikan diri. Jika dia berusaha sekuat tenaga, dia bisa melewati penghalang yang menjebak kita di dalam tempat ini. Bagaimana dengan Kentucky? Ryan bertanya sekali lagi. Dia masih di luar menunggu kita. Jelas, hanya Jeskli yang bisa membawa dia dan Lily pergi tepat waktu. Apakah menurut Anda Jeskli akan menyerahkan regal Minokawa? Selain itu, ada baiknya jika Jeskli menyelamatkan Kentucky setelah fragmennya dihapus dari tempat ini. Rowan tahu alasannya. Dengan hubungan kita dengan Kentucky, setidaknya kita bisa mengetahui ke arah mana alam para dewa berada. Selama kita berada di alam semesta yang sama, itu saja. Semua ini terlalu berisiko. Ryan benar-benar tidak menyukai pilihan itu. Pertama-tama, kami mempertimbangkan formasi sirkuit yang akan bekerja untuk kami. Tidak mungkin kamu lupa, kan? Ini hanya sebuah kesempatan. Jika kita mencoba menggunakan formasi teleportasi sirkuit dalam lingkungan luar angkasa yang berantakan, kemungkinan besar kita akan jatuh ke dalam badai spasial dan hancur berkeping-keping. Hal tentang berakhir di suatu tempat secara acak di alam semesta hanya terjadi jika kita cukup beruntung. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Sebaiknya kita kembali ke Jeskli dan memberitahu malaikat agung bahwa kita akan berangkat. Tapi aku ragu Jeskli akan menerimanya. Kalau begitu, kita hanya bisa berusaha menjauh sejauh mungkin sendirian, melewati spatial rift yang bahkan Jeskli kesulitan mempertahankannya di area tengah ini. Saya akan jujur, karena Jeskli pasti tidak mau melarikan diri, kami harus melarikan diri sendiri.
Itu berarti kita harus mempertaruhkan keberuntungan kita di area pusat dan kemungkinan besar akan mati karena perpecahan spasial yang tak kasat mata itu. Dan itu sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan malaikat agung. Karena kemungkinan kematian tinggi, kita mungkin juga mempertaruhkan kematian kita di formasi teleportasi sirkuit setelah mendapatkan fragmen tersebut. Rowan menutup matanya sejenak. Kemungkinan besar kita bisa mati jika kita mencoba meninggalkan fragmen itu. Kemungkinan besar kita bisa mati jika kita membawa fragmen itu. Ryan, berhenti mengeluh dan lakukan saja. Anda seharusnya sudah mengerti sekarang bahwa segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Begitulah cara kerja dunia kultivasi. Aku akan kembali ke alam dimensi permata jiwa bersama Luan. Anda menghubungi Jeskli dengan lencana komunikasi Anda setelah Anda siap. Ryan mengertakkan gigi dan baru saja hendak menerima tawaran itu ketika tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Kita masih punya waktu beberapa menit, katamu, kan? Dia kemudian mulai berjalan ke arah formasi. Ada satu hal yang belum aku coba. Karena ada kenangan dari malaikat agung di benda ini, sebaiknya aku memeriksanya dan melihat apakah aku bisa menggunakan apapun di sana untuk kebaikan kita. Rowan menyipitkan matanya. Bagus. Bagikan pikiranmu padaku agar aku bisa membantu meringankan beban itu. Tapi kamu hanya punya waktu sampai pertarungan antara Jeskli dan malaikat agung berakhir. Rowan berbohong jika dia mengatakan dia tidak penasaran dengan malaikat agung. Itu sebabnya dia menerima ide Ryan. Belum lagi Rowan juga tidak menyukai pilihan kematian yang hampir pasti. Bab 2242 meledak. Sekali lagi, Ryan mendekati perbatasan formasi dan menyentuh salah satu rune yang terhubung ke Sphere. Segera, aliran kenangan mulai mengalir ke dalam pikirannya. Masalahnya adalah jumlahnya terlalu banyak, dan semuanya hancur berkeping-keping. Asteris. Bukan itu saja. Kenangan itu juga memberikan beban besar pada pikiran Ryan, sehingga sangat sulit untuk menyatukannya. Namun kali ini, Ryan menggunakan hubungannya dengan Rowan dan juga Sister Orb untuk membantu mengatasi beban tersebut. Seperti disebutkan sebelumnya, si kembar bisa berbagi kenangan mereka, tapi mereka juga bisa mencegah hal itu terjadi jika mereka mau. Biasanya, mereka tidak pernah mengizinkan satu sama lain untuk menonton karena mereka tidak menyukai satu sama lain. Yang terpenting, mereka juga bukan penggemar berat Sister Orb yang melihat mereka, jadi mereka juga menutupnya untuknya. Begitu banyak hal, bahkan Sister Orb, dengan bantuan sistem, mengalami kesulitan dalam menyusun semuanya. Rowan menyipitkan matanya karena dia bisa merasakan beban yang sama pada jiwanya seperti yang dirasakan Ryan. Meskipun demikian, dia menggunakan energi langitnya untuk memperkuat pikirannya dan menjaga pikirannya tetap bersih. Jangan mengacaukan ini. Pastikan Anda memisahkan ingatan ini dari ingatan Anda sendiri sehingga Anda tidak akan mengalami konflik identitas di kemudian hari. Aku tahu itu, Ryan segera menjawab sambil menahan rasa sakit. Jika aku melihat ingatanku sendiri semakin kacau, aku akan segera berhenti. Untungnya, dalam hal kekuatan jiwa, aku bahkan lebih baik darimu dalam elemen cahayaku, jadi kamulah yang harus berhati-hati dalam hal itu. Lebih mudah bagi dunia bawah untuk menjadi negeri makhluk hidup daripada aku kehilangan akal sehatku di hadapanmu, jawab Rowan langsung. Kalian berdua berhenti bertengkar dan membantu mengumpulkan kenangan. Sejauh ini, kita hanya mendapatkan banyak hal yang campur aduk. Karena saya memiliki kapasitas mental tertinggi dengan bantuan sistem, saya akan memimpin koneksi. Kalian berdua ikuti saja petunjukku. Namun, bersiaplah untuk berteleportasi. Jika keadaan memburuk, lempar saja aku ke fragmen itu sehingga aku bisa menggunakan yang lain untuk menyerapnya, lalu bisakah kita mencoba melarikan diri? Ryan dan Rowan mengangguk dan menggunakan kemampuan Sister Orb untuk mulai memahami segala sesuatu yang memasuki pikiran mereka. Tentu saja, mereka bukan orang bodoh. Meskipun fragmen itu entah bagaimana menerima peristiwa masa lalu dalam kehidupan malaikat agung, mereka tahu itu bukan seluruh hidupnya. Berapa umur pria itu? Ini akan menjadi konyol. Semua Ryan dan Rowan ingin mendapatkan sesuatu yang layak digunakan melawan malaikat agung yang dapat menghentikan formasi dan pertempuran. Beberapa menit berlalu ketika Luan memperhatikan bagian luar. Dia bisa melihat bahwa Rowan masih mengingat kenangan itu dan mulai merasa gugup. Ayah, kekuatan hantu Wright hampir habis. Menurutku tidak akan butuh waktu lama bagi makhluk-makhluk itu untuk mengejar kita lagi.
Rowan mengalihkan sedikit perhatiannya untuk bertanya. Bagaimana pertarungan Jeskli dan Malaikat Agung? Luan memfokuskan seluruh energinya pada matanya saat dia melihat ledakan energi asal surgawi di kejauhan. Sulit untuk mendapatkan hasil apapun dari pertarungan mereka. Namun, saya dapat mengatakan bahwa keseluruhan energi asal surgawi yang mereka gunakan menurun dengan cepat. Keduanya akan segera kehabisan energi. Tentu saja, salah satu dari mereka mungkin hanya berpura-pura menjadi lebih lemah, atau mungkin keduanya melakukannya. Ron mengangguk. Beritahu aku segera setelah kekuatan hantu itu hilang. Kita akan memasuki alam dimensi permata jiwa segera setelah kekuatan itu hilang. Baiklah, Luan menerima perintah itu dan tetap fokus pada segalanya. Sementara itu, Jeskli dan Malaikat Agung terlihat cukup lelah. Cakar Yin yang surgawi. Jeskli datang dari atas, memutar tubuhnya saat elemen terang dan gelap memenuhi cakarnya. Energi Yin dan yang memenuhi masing-masingnya, menyebabkan ruang di sekitar mereka retak. Malaikat Agung tidak lebih lambat. Sayapnya meledak dengan elemen cahaya dan energi yang dengan cepat menyatu dengan kedua tombaknya. Waktu dan ruang bercampur dalam tip mereka saat Malaikat Agung melakukan serangan balik. Penusuk surga, Asteris Bam, Asteris Bus, Asteris, elemen, ruang, energi asal surgawi, dan waktu saling bertabrakan. Tak satu pun dari keduanya menahan diri sama sekali, menciptakan beberapa keretakan spasial saat ruang dan waktu menjadi berantakan. Bagi mereka, di level alam malaikat agung dan dewa, perpecahan spasial tidak terlalu menjadi perhatian. Mereka berbahaya, tapi mereka harus lebih besar dan lebih kuat untuk mempengaruhi keduanya. Meskipun demikian, mereka dengan cepat kehabisan energi asal surgawi. Jika keadaan terus seperti ini, bahkan perpecahan spasial pun akan mulai menjadi berbahaya. Tanpa energi untuk mempertahankan diri, spatial rift pasti bisa memisahkan keduanya. Asteris retak, retak, retak. Asteris ledakan. Asteris. Tiba-tiba, 3 cakar Jeskli patah, menyebabkan energi yang terkumpul meledak dan satu lagi memaksa keduanya terpisah. Jeskli mendarat beberapa ratus meter jauhnya, terengah-engah tanpa henti. Salah satu tombak malaikat agung juga ujungnya retak. Itu tidak sepenuhnya rusak, tapi yang pasti tidak jauh darinya. Malaikat agung tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Hanya dia yang tahu berapa banyak usaha yang dia lakukan untuk mendapatkan kedua tombak itu. Namun, dia dengan cepat melupakan pemikiran itu saat dia melirik ke kejauhan. Dia adalah satu-satunya yang mampu menggunakan Divine Sense di tempat ini karena dia adalah pemilik formasi. Konon, dia jelas melihat saat Ryan memasuki Cubic Light Barrier. Itu membuatnya bingung melihat seseorang yang bukan malaikat masuk ke dalam tempat itu, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, bahkan setelah beberapa menit, tidak terjadi apa-apa. Dia tahu bahwa dia tidak meninggalkan perlindungan lain dalam formasi di dalam Cubic Light Barrier. Bahkan seseorang setingkat Ryan seharusnya mampu menghancurkannya jika diberi waktu yang cukup. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Malaikat agung kemudian melihat ke arah tombak yang ujungnya hampir patah dan mengambil keputusan. Sayapnya bersinar dengan elemen cahaya, dan dia menembak dirinya sendiri ke arah Jeskli sekali lagi. Jeskli tidak hanya melihat musuh yang datang, jadi dia juga menyerang. Dia adalah seorang Minokawa, yang terkenal dengan pertahanan tubuhnya. Jika ada, dia menyambut pertarungan jarak dekat. Namun, saat keduanya hendak mencapai satu sama lain, Malaikat Agung melemparkan tombak yang ujungnya retak. Meledak. Bab 2243 lama tidak bertemu. Tidak baik. Darah Jeskli menjadi dingin saat dia memahami apa yang ingin dilakukan Malaikat Agung. Dia bertanya-tanya apakah Malaikat Agung itu gila karena dia tahu dia bukan satu-satunya yang akan terkena dampaknya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia segera menghentikan serangan dan menggunakan seluruh energinya untuk pertahanan. Armor surgawi gelap dan terang. Bulu dan sisik Jeskli mengeras tidak seperti sebelumnya, menciptakan benteng hidup dari tubuhnya. Waktu dan ruang membeku sesaat ketika tombak, yang merupakan senjata di level legendaris, tiba-tiba meningkat. Retakan muncul di mana-mana, mulai dari retakan di ujungnya. Akhirnya, karena tidak mampu lagi menahan energi di dalamnya, semua kekuatan di dalamnya meledak. Asteris ledakan. Asteris. Tombak itu meledak tepat setelahnya,
menciptakan ledakan elemen cahaya dan energi asal surgawi yang jauh melampaui serangan apapun yang digunakan selama pertempuran mereka. Jeskli, tentu saja, berada dalam jangkauan ledakan, jadi dia terlempar seperti meteor ke kejauhan. Asteris. Jeskli benar-benar lengah kali ini. Dia benar-benar bangga dengan keturunan Minokawa dan pertahanan yang dimilikinya. Namun, bahkan itu tidak dapat menghentikan ledakan yang mematahkan beberapa tulangnya. Banyak dari Feather Blades miliknya yang hancur sementara sisiknya yang tak terhitung jumlahnya retak. Darahnya mengalir seperti sungai dari retakan itu, menunjukkan keseriusan lukanya. Namun, Malaikat Agung tidak lebih baik. Untuk memancing Jeskli ke dalam jangkauan ledakan, dia jelas harus berada cukup dekat dengannya juga. Tentu saja, reaksinya jauh lebih cepat daripada Jeskli karena dia tahu apa yang dia lakukan, tapi pertahanannya yang lebih rendah dibandingkan Jeskli masih menyebabkan tubuhnya terkena dampak yang sama parahnya. Dua sayapnya hancur begitu saja, itulah harga yang harus ia bayar untuk mempertahankan diri dari ledakan, selain beberapa luka lain di dalam tubuhnya. Banyak bulu putihnya juga hilang di sayap lainnya. Rambutnya berantakan dan kotor, sesuatu yang hampir tidak akan pernah kau lihat pada diri seorang malaikat, apalagi seorang malaikat agung. Darah emas putih mengalir dari lubang di wajahnya saat ekspresi tekad muncul di sana. Malaikat agung sudah menduga hal itu. Betapapun menyakitkan hatinya mengorbankan salah satu tombaknya, dia harus melakukannya. Namun, dia tahu itu tidak akan membunuh Jeskli. Belum lagi kehilangan salah satu tombaknya pasti akan mempengaruhi kekuatan tempurnya. Dia hanya melakukan apa yang dia lakukan karena dia ingin mendapat kesempatan untuk menjauh dari pertarungan, dan itulah yang dia dapatkan. Tanpa berpikir dua kali, Malaikat Agung melesat ke arah puncak gunung. Tujuannya sederhana, masuk ke dalam cubik light barrier dan bunuh Ryan sebelum dia berhasil menghancurkan formasi. Jeskli tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia segera menggunakan lencana komunikasi. Hati-hati, dia datang untukmu. Aku tepat di belakang, tapi aku akan sedikit terlambat untuk menghentikannya. Jika bisa, lari sekarang. Tentu saja, dia melakukan yang terbaik untuk pulih dari ledakan dan mengikuti dari belakang. Tetap saja, kita tidak bisa melupakan seseorang tidak dapat menggunakan energi surgawi mereka untuk terbang di tempat ini. Jeskli hanya bisa terbang karena dia seekor burung, jadi dia hanya menggunakan sayapnya. Namun, itu jauh lebih lambat ketika seseorang tidak mendapat dukungan dari penerbangan energi surgawi. Luan jelas salah satu dari mereka yang memegang lencana komunikasi, jadi dia dengan cepat berteriak kepada Roan di sisinya. Ayah, Malaikat Agung akan datang. Roan membuka matanya dan menyentuh bahu Luan dalam hitungan detik. Dengan kilatan cahaya perak, kedua pria itu menghilang dari pandangan. Secara alami, mereka langsung menuju ke alam dimensi permata jiwa. Tentu saja, pintu masuk alam dimensi dibiarkan di sana, sehingga Malaikat Agung dapat menyerangnya. Meskipun demikian, Roan tidak khawatir. Dia tahu Malaikat Agung lebih khawatir tentang apa yang terjadi di dalam penghalang, jadi dia akan mengabaikannya saja. Adapun Ryan, dia ragu tentang apa yang akan terjadi setelah apa yang baru saja mereka temukan. Benar saja, Malaikat Agung bahkan tidak memperhatikan di mana pintu masuk alam dimensi permata jiwa ditinggalkan. Dia bisa menyerang dan berpotensi menghancurkannya dengan perbedaan dalam budidaya. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama, dan Jeskli mungkin akan menyusulnya pada saat itu. Sebaliknya, dia langsung menuju ke cubik light barrier. Begitu dia muncul di sisi lain, dia melihat Ryan berdiri di sana dengan senyum pahit di wajahnya. Ryan menatap langsung ke arahnya seolah dia telah menunggu beberapa saat. Yah, Malaikat Agung tidak peduli. Yang penting Ryan belum menghancurkan formasi. Dia mendorong tombaknya ke depan, bertujuan untuk menghancurkan Ryan dalam satu pukulan. Dia bisa menghadapi Jeskli di luar setelah itu. Selain itu, dengan perbedaan budidaya mereka, tidak mungkin Ryan bisa menahan serangannya. Namun, Ryan tidak mencoba berlari atau bertahan sejak awal. Sebaliknya, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata. Nama saya Ryan Lark. Namun, di kehidupan saya sebelumnya, nama saya adalah Ryan Faran, seorang ahli metalurgi di sebuah planet bernama Bumi di belahan lain alam semesta ini. Wajah Malaikat Agung segera berubah menjadi ekspresi kaget dan tidak percaya. Tombak Malaikat Agungnya tiba-tiba berhenti tepat di depan wajah Ryan. Ruang, waktu,
Elemen cahaya, dan energi asal surgawi langsung menghilang, membuat malaikat agung memuntahkan darah. Dia telah menyerang dengan sekuat tenaga, jadi menghentikan tombaknya dalam waktu sesingkat itu menyebabkan energi asal surgawinya menjadi kacau di tubuhnya. Namun, dia tampak seperti tidak bisa merasakan apapun. Begitulah keterkejutannya setelah mendengar perkataan Ryan. Tidak, tidak mungkin. Melihat keterkejutan di wajah malaikat agung, Ryan membenarkan kecurigaannya setelah dia menemukan beberapa informasi aneh tentang masa lalu malaikat agung. Halo, Romario Varan. Atau harus kubilang, lama tidak bertemu, ayah. Bab 2244 Mengapa? Ternyata Waremis dan Spiegel benar. Malaikat agung ini benar-benar datang dari belahan alam semesta lainnya. Satu-satunya hal yang aneh adalah waktunya tidak cocok. Waremis menceritakan pada pertemuan malaikat agung bahwa malaikat agung yang tidak disebutkan namanya ini tiba jutaan tahun yang lalu. Ryan dan Roan tahu itu karena Waremis juga menjelaskan semuanya kepada mereka di pesawat luar angkasa. Namun, ayah Ryan seharusnya berusia tidak lebih dari beberapa ratus tahun, meskipun dia masih hidup. Untuk pemikiran itu, Ryan dan Roan harus mempertimbangkan apakah banyak waktu telah berlalu setelah mereka jatuh ke jalur reinkarnasi bersama-sama dan dibawa oleh sistem ke sisi lain. Bagaimanapun, ada suatu masa ketika mereka kehilangan kesadaran saat perpindahan ke sisi kultivasi alam semesta terjadi. Terlepas dari apakah ada perpindahan waktu atau tidak, faktanya yang ada di depan Ryan pastilah Romario Varan. Itu sudah pasti. Asteris brak. Bang, bang, asteris. Cubic light barrier tiba-tiba mulai bergetar tanpa henti, jelas diserang dari luar. Namun, penghalang itu dibuat untuk mampu melawan bahkan pakar alam keilahian, sehingga akan membutuhkan waktu lama untuk runtuh. Ryan tahu bahwa yang menyerang kemungkinan besar adalah Jeskli, jadi dia menggunakan lencana komunikasinya untuk berbicara dengannya. Tidak perlu khawatir, Senior Jeskli. Saya baik-baik saja. Tunggu di luar dan beri saya waktu beberapa menit sementara saya mencoba menyelesaikan masalah di sini. Jeskli terkejut. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi, jadi dia ragu. Pertama-tama, sepertinya dia tidak sepenuhnya mempercayai kelompok si kembar. Tapi sekali lagi, dia cukup lemah dan menghancurkan light barrier akan membuatnya semakin lemah. Bagus. Tapi jika tidak ada jawaban dalam 10 menit, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk menghancurkan benda ini apapun yang kamu katakan. Keamanan seluruh pulau terapung waktu bergantung padanya. Ryan tidak keberatan. Baiklah. Terima kasih, Senior Jeskli. Komunikasi itu hanya berlangsung sedetik sebelum Ryan mengalihkan perhatiannya kembali ke malaikat agung yang terkejut. Bagimu yang menghentikan seranganmu seperti ini, sepertinya aku benar. Kalau begitu, ayah. Bagaimana kalau kamu mulai menjelaskan apa yang kamu lakukan di sini, di sisi semesta ini? Jangan khawatir, Minokawa di luar akan melakukannya tunggu. Romario dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan menegakkan tubuhnya. Apakah kamu benar-benar Ryan? Jika kamu berbohong padaku. Ryan langsung memotong kata-katanya. Dulu, kamu selalu bilang aku anak yang aneh. Karena aku tidak pernah menunjukkan emosi apapun. Kamu dan ibu bahkan membawaku ke beberapa dokter dan psikiater, mencoba mencari tahu apa yang salah. Nah, kabar baiknya, aku akhirnya berhasil memperoleh kemampuan untuk memiliki emosi yang normal, jadi aku baik-baik saja sekarang. Entah Romario ingin menyangkalnya atau tidak, dia tahu tidak mungkin seseorang dari sisi alam semesta ini mengetahui informasi tersebut. Bagaimanapun, dia hanyalah manusia biasa di sisi lain. Bagaimana mungkin seseorang bisa berhenti memperhatikan kehidupan manusia biasa di separuh alam semesta? Memahami bahwa Ryan tidak berbohong, Romario harus berusaha keras untuk tidak menangis saat itu juga. Ini benar-benar kamu, tapi, bagaimana? Ryan menggelengkan kepalanya. Itu pertanyaanku, ayahku bukan malaikat agung, atau setidaknya aku pikir dia bukan malaikat agung. Kenapa kamu tiba-tiba menjadi salah satu ahli terkuat di dunia kultivasi sebagai malaikat agung? Dan dari apa yang kudengar, kamu berasal dari sisi lain alam semesta, di mana budidaya tidak ada sejak awal. Romario menggelengkan kepalanya. Bahkan kamu tidak percaya aku hanyalah manusia di sana, kan? Ryan tersenyum pahit. Memang benar. Kecuali kamu mengalami kejadian yang sama denganku, kamu tidak mungkin hanya menjadi manusia, bahkan pada saat itu. Acara yang sama, Romario menjadi bingung.
Peristiwa macam apa yang mungkin terjadi hingga kamu berakhir di sisi alam semesta ini? Bahkan bagiku, itu adalah upaya yang sangat besar untuk sampai ke sisi ini. Kalau bukan karena itu, Romario menghentikan perkataannya di sana. Karena apa? Namun Ryan bersikeras. Untuk sesaat, ada keheningan di sekitar. Jelas sekali bahwa tidak ada pihak yang ingin membicarakan tentang apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai sisi alam semesta ini. Akhirnya melihat formasi di belakang Ryan, Romario mulai berbicara lagi. Ryan, aku hanya akan memintamu menyingkir dan jangan menyentuh formasi. Ryan melihat ke belakang sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan hal itu. Jika kamu mengambil fragmen of the Universe Foundation ini, seluruh pulau waktu terapung akan tertelan oleh keretakan spasial yang bahkan para pakar alam divinity pun tidak akan berdaya menghadapinya. Ryan lalu melirik Romario. Ayah, ada sesuatu yang memberitahuku bahwa kamu sudah mengetahuinya. Romario mengangguk. Itu adalah harga kecil yang harus dibayar jika itu berarti aku bisa mendapatkan fragmen itu. Semua Minokawa dan binatang iblis lainnya yang tinggal di sini akan musnah jika kamu melakukan itu. Ryan mau tidak mau menjadi sedikit marah. Romario melihat ekspresi Ryan sebelum melanjutkan. Jadi, apa yang kamu harap aku lakukan? Pergi keluar dan beritahu para Minokawa bahwa tanah mereka akan dihancurkan. Apakah kamu pikir mereka akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja? Lebih buruk lagi, apakah kamu pikir mereka akan mempercayaiku? Kemungkinannya adalah saya akan diserang karena saya adalah seseorang dari surga. Mereka akan mengira sayalah penyebab bencana itu, dan mereka benar mengenai hal itu. Ryan tidak begitu menyukai penjelasan itu. Kalau begitu jangan lakukan itu. Kenapa kamu membutuhkan fragmen ini? Apakah kamu salah satu dari orang-orang idiot yang berpikir fragmen itu ada hubungannya dengan rahasia melampaui budidaya alam ketuhanan? Romario segera mengangguk. Ya, benar. Dan dalam kasusku, aku harus melampaui alam ketuhanan, atau tingkat malaikat agung. Ryan terkejut. Mengapa? Romario melihat ke atas dan berkata. Karena itulah satu-satunya cara untuk mencegah kita diperbudak. Bab 2245 Wahyu. Kelompok si kembar bukanlah orang bodoh. Setelah melihat teknologi yang tersedia di pesawat luar angkasa sebelum Tansan meninggalkannya, siapapun dapat mengetahui bahwa kekuatan di luar alam semesta mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan di alam semesta mereka sendiri. Apakah Anda berbicara tentang risiko yang ditimbulkan oleh alam semesta lain terhadap alam semesta lisan kita? Seperti alam semesta lingan. Romario memandang Ryan dengan ekspresi kaget sekali lagi. Kamu tahu tentang itu. Bahkan malaikat agung dan alam ketuhanan lainnya serta iblis penatua tidak tahu apa nama alam semesta kita, dia kemudian punya ide. Tunggu, apakah kamu terlibat dengan alam semesta lain? Itukah sebabnya kamu bisa menyeberang dari sisi lain alam semesta ke alam semesta ini? Ryan terkejut. Apa? Tentu saja tidak. Pertama-tama, para Unfiar lain bahkan tidak bisa datang ke alam semesta kita lagi karena kejadian dengan Extinction Sphere. Romario menyipitkan matanya. Dan bagaimana kamu mengetahui hal itu? Reruntuhan bintang, Ryan segera menjawab kembali. Ini, memang benar, jika ada satu tempat untuk mempelajari lebih lanjut tentang alam semesta lain, tempat itu pastilah reruntuhan bintang. Jadi begitu. Ryanlah yang penasaran sekarang. Sedangkan kamu, aku yakin kamu tidak bisa memasuki pesawat luar angkasa itu. Dan jangan bilang kamu tidak tahu kalau itu adalah pesawat luar angkasa karena kamu datang dari bumi juga. Lagi pula, karena malaikat agung tidak bisa masuk ke dalam pesawat luar angkasa itu. Pesawat luar angkasa, bagaimana Anda mengetahui nama alam semesta kita? Apakah Anda yakin bukan Anda yang terlibat dengan alam semesta lain dan menggunakannya untuk sampai ke sisi ini? Omong kosong. Aku tidak akan pernah bersekutu dengan para itu. Mereka ingin mengambil sumber asal kekacauan dari kita. Bagaimana aku bisa mengutuk alam semesta kita hingga hancur? Romario pun langsung membantahnya. Ryan memejamkan mata sejenak sebelum menunjuk formasi di belakangnya. Bisakah kamu setidaknya menghentikan sementara formasi ini? Senior Jeskli di luar adalah temanku, jadi setidaknya kita bisa mencoba membicarakan semuanya. Kamu tidak lebih lemah darinya, jadi sepertinya kamu tidak akan tertipu dan terbunuh. Setelah begitu banyak persiapan, saya yakin Anda setidaknya bisa melakukan itu. Selain itu, ada sesuatu yang memberitahu saya bahwa Anda tidak benar-benar ingin membunuh siapapun di sini.
Romario menyipitkan matanya sejenak. Namun, melihat ekspresi tekad putranya, dia akhirnya mengangguk. Dia dengan cepat mengambil segel dari alam dimensi Saku dan mengirimkan rasa surgawi ke dalam. Pada saat berikutnya, penyerapan energi formasi berkurang kecepatannya, sesuai dengan keluaran alami dari fragmen tersebut. Dengan begitu, tercapai keseimbangan antara formasi dan fragmen yang bisa dipertahankan. Baik, kita bisa bicara. Namun, aku harus mendapatkan pecahan ini bagaimanapun caranya. Ryan, kita juga membutuhkan fragmen ini. Sister Orb memperingatkan Ryan dari dalam alam dimensi permata jiwa. Aku tahu, tapi mari kita bicarakan semuanya dulu. Saya ingin mencegah kehancuran pulau waktu terapung atau setidaknya mencegah kematian siapapun karenanya, jawab Ryan. Sebelum keluar, Ryan masih ingin mengetahui lebih jauh keadaan Romario. Dia masih punya waktu beberapa menit sebelum waktu Jeskli berakhir. Jadi, ayah, meskipun kamu tidak berkolusi dengan alam semesta di luar, kamu pasti mendapatkan sesuatu dari mereka. Kami sudah tahu tentang cacing jiwa yang kamu gunakan untuk memperbudak seluruh alam malaikat. Romario merenung sedikit dan membenarkan kata-kata Ryan. Iya, saya memang menemukan sesuatu yang memungkinkan saya untuk sampai ke sisi ini. Itu juga karena hal itulah yang bisa saya kembangkan hingga ke tingkat malaikat agung. Tentu saja, Romario bukan satu-satunya yang menjawab pertanyaan. Sekarang adalah waktumu. Bagaimana kamu bisa sampai ke sisi ini? Kamu bilang kamu tidak ada hubungannya dengan alam semesta lain. Tidak, Ryan mengangguk. Tapi sama sepertimu, alasan aku sampai ke sisi ini tidak bisa dibicarakan. Meskipun itu ayahnya, terlalu banyak rahasia yang terlibat. Kalau begitu, kurasa kita menemui jalan buntu. Baik Anda maupun saya tidak bisa membicarakan metode kita, jadi biarkan saja apa adanya, Romario menyimpulkan. Tiba-tiba, suara Sister Orb bergema di benak Ryan sekali lagi. Baiklah, aku mengumpulkan beberapa kenangan lagi yang sepertinya berhubungan dengan keadaan ayahmu dengan bantuan Roan. Benar saja, ada terlalu banyak kenangan. Bukan berarti hanya menemukan nama Romario saja yang mereka dapatkan. Saat itulah Ryan bergumam. Kapal pelarian darurat dari reruntuhan bintang. Mata Romario terbuka lebar saat mendengar perkataan Ryan. Bagaimana? Ryan lalu menunjuk formasi di belakangnya. Kamu mungkin tidak menyadarinya karena itu adalah masa lalumu sendiri. Fragmen itu tampaknya telah menyerap banyak kejadian masa lalumu. Ketika aku sampai di sini, pikiranku dibanjiri dengan semua potongan kenangan ini, atau, lebih spesifiknya, potongan-potongan, tentang kejadian-kejadian di masa lalu. Aku telah mengumpulkannya. Begitulah caraku mengetahui bahwa kamu adalah ayahku. Sekarang aku mengumpulkan beberapa bagian lagi dan akhirnya memahami dari mana kamu mendapatkan informasi tentang alam semesta lain. Coba kulihat. Cacing jiwa dibawa ke alam semesta ini di reruntuhan bintang-bintang kalau-kalau ada kebutuhan untuk penaklukan cepat. Namun, mereka tidak pernah diperlukan. Meskipun demikian, ketika kapal pelarian darurat pergi, mereka juga membawa cacing jiwa. Tidak hanya itu, kapal pelarian ini juga penuh dengan sumber daya. Ryan melanjutkan saat kejadian itu memenuhi pikirannya. Namun, kapal pelarian darurat mendapat masalah dan jatuh di planet terpencil. Pod pelarian darurat lainnya juga hilang, jadi tidak ada yang tahu apakah ada yang selamat atau di alam semesta mana mereka berada. Tidak, itu tidak berarti masuk akal. Ini adalah... Tiba-tiba, Ryan merasa seperti disambar petir. Kamu. Dia memandang Romario dengan tidak percaya. Kamu adalah alasan runtuhnya reruntuhan bintang. Kamu menyabot segalanya. Kamu bukan seseorang dari alam semesta ini. Bab 2246 kurangnya jawaban. Romario menyipitkan matanya saat melihat formasi di belakang Ryan. Dia tidak menyangka masa lalunya akan terserap oleh fragmen tersebut. Namun, masuk akal jika dia menghabiskan beberapa tahun membangun formasi tersebut. Itu juga menjelaskan bagaimana dia bisa masuk ke dalam area tengah pulau waktu terapung. Dia berasal dari asal yang lebih maju, jadi menggunakan menara sistem komunikasi untuk membimbing dirinya sendiri bukanlah hal yang sulit. Aku akan mengatakan lebih banyak lagi. Alam semesta ini tidak memiliki kehidupan cerdas ketika kita tiba untuk mengambil sumber kekacauannya. Asal-usul ras cerdas, termasuk manusia, adalah karena mereka yang melarikan diri dari pesawat luar angkasa. Namun,
Hal itu telah terjadi, sudah lama sekali sehingga tidak ada ras yang mengingatnya lagi. Tentu saja, ras malaikat juga termasuk. Saya jauh lebih tua dari yang Anda bayangkan. Ryan mau tidak mau bertanya. Mengapa? Mengapa kamu menyabotase pesawat luar angkasa yang kamu bawa? Saya tidak bisa menontonnya, jawab Romario. Pesawat luar angkasa itu telah merampas begitu banyak sumber kekacauan di alam semesta. Meskipun pesawat ini tidak memiliki kehidupan cerdas, ia masih memiliki spesies lain. Ia mulai berkembang. Namun, sabotase tidak dimulai di sini. Saya telah bekerja di pesawat luar angkasa selama ribuan tahun. Butuh waktu selama ini bagi saya untuk menyiapkan semua tindakan untuk menyabotase kapal sebesar itu. Kebetulan saat kita berada di alam semesta ini, rencanaku akhirnya selesai, jelas Romario. Kamu tidak tahu betapa mahal dan sulitnya membangun kapal seperti itu, kapal yang mampu menggerakkan sumber asal kekacauan. Belum lagi waktu. Bahkan dengan semua teknologi yang dimiliki semestaku, membangun kapal seperti itu memakan waktu jutaan tahun. Menyabotase alam semesta pasti akan menyelamatkan banyak alam semesta lain di masa depan, jadi saya melakukannya. Ryan hendak melanjutkan bertanya ketika tiba-tiba, suara Jeskli bergema di benaknya dari lencana komunikasi. Apakah kamu sudah selesai? Jika tidak, aku akan masuk. Ryan tersenyum pahit sebelum melihat ayahnya. Bisakah kita keluar dan membicarakannya? Senior Jeskli akan menyerang Light Barrier. Namun, jika kamu bersamaku, kita bisa menghindari pertarungan tak berarti ini. Romario menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa menghindarinya. Aku harus memiliki fragmen tersebut untuk menjalankan rencanaku. Hanya fragmen ini yang memiliki kekuatan spasial dan waktu yang diperlukan. Fragmen ini jauh melampaui fragmen lainnya. Romario lalu memperingatkan Ryan. Pergi dan tinggalkan tempat ini. Aku akan menunggu beberapa hari sampai kamu membersihkan pulau terapung waktu dari semua Minokawa dan ras lainnya. Ryan tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tidak, kalau begitu, aku akan membiarkan senior Jeskli menyerang sesuai keinginannya. Asteris Zush. Asteris. Romario kemudian mengarahkan tombaknya ke Ryan saat ekspresi tekad muncul di wajahnya. Ryan, kamu adalah anakku, jadi aku memberimu kesempatan. Pergi sekarang, dan jangan ikut campur dengan fragmen ini lagi. Bahkan jika kamu adalah darah dagingku, atau bukan, karena sudah jelas kamu bereinkarnasi di tubuh baru, aku tidak akan menahan diri dan melenyapkanmu. Suara Roan juga bergema di benak Ryan saat dia melihat wajah Romario. Dia tidak berbohong. Tekadnya memberitahuku bahwa dia pasti akan membunuhmu jika kamu menghalanginya. Ryan menggelengkan kepalanya. Jadi begitu. Kamu akan menyuruhku pergi dan tidak mau menjelaskan apapun. Apa yang terjadi pada ibu? Apakah dia juga dari alam semesta lain? Kenapa kamu mencoba mengendalikan ras malaikat? Apa rencanamu dengan fragmen ini? Apakah karena cacing jiwamu telah ditangani? Ada terlalu banyak hal yang ingin aku ketahui. Romario tersenyum tipis sebelum kekuatan spasialnya menyelimuti Ryan. Ryan tidak bisa berbuat apa-apa karena perbedaan budidaya terlalu besar. Sebelum dia sempat mengatakan apapun, Romario melemparkannya keluar dari cubik Light Barrier. Pada saat yang sama, dia mengirimi Ryan pesan rasa surgawi. Berhenti ikut campur. Serahkan pada ayahmu. Saya akan memperbaiki semuanya. Asteris Zush. Asteris. Ryan kemudian stabil di luar, dipaksa menggunakan kekuatannya untuk menghentikan tubuhnya. Dia melihat ke belakang, dan ekspresi gelap muncul di wajahnya saat dia mengumpat dengan keras. Brengsek, apa menurutmu aku akan membiarkanmu menghancurkan tempat ini? Selain itu, sebaiknya kau jelaskan semuanya. Segera, Ryan bergegas kembali ke cubik Light Barrier. Namun, Asteris Bang, Asteris, tubuhnya membentur penghalang dan tidak menembus seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia malah memantul kembali karena kecepatan gerak Ryan, membuatnya merasa sedikit pusing selama sepersekian detik setelah pukulan tersebut. Apa? Bagaimana bisa Romario melakukan kesalahan yang sama? Selama dia berbicara dengan Ryan, dia juga menggunakan kemampuannya untuk sedikit mengubah cubik Light Barrier. Biarpun Ryan adalah makhluk cahaya murni seperti malaikat, dia tetap tidak bisa memasukinya. Jangan main-main denganku. Buka omong kosong ini sekarang juga. Tentu saja, Jeskli juga ada di sana. Tunggu, tunggu, tunggu. Ryan, apa yang terjadi? Mata Ryan berbinar saat dia kembali menatap Jeskli.
Senior Jeskli, lupakan apa yang aku katakan. Aku gagal meyakinkan malaikat agung. Orang itu masih berniat mengorbankan pulau terapung waktu. Kita harus masuk ke dalam. Apa? Jeskli jelas tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Aku seharusnya tidak menunggu seperti yang kamu katakan. Segera, kekuatannya meledak saat Jeskli mulai menyerang Cubic Light Barrier. Ryan, tentu saja, melakukan hal yang sama. Dia mungkin tidak sekuat Jeskli, tapi dia tidak akan melihatnya begitu saja. Asteris boom, 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 boom. Dari dalam Cubic Light Barrier, Romario mengabaikan suara ledakan yang datang dari luar. Sebaliknya, dia tampak tenang saat dia melihat ke arah bola cahaya emas dan perak. Kalau saja dia tahu bahaya macam apa yang kita hadapi saat ini, tidak, aku tidak bisa membiarkan beban ini menimpanya. Meski aku tidak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi, sudah merupakan keajaiban dia bisa bereinkarnasi, di sisi ini dengan ingatannya yang utuh. Bab 2247 catat. Jeskli dan Ryan menyerang penghalang tanpa henti. Ryan bahkan memanggil Roan dan Celis untuk membantu. Namun, kekuatan gabungan mereka sepertinya masih kurang. Mereka bahkan tidak bisa menggores permukaannya. Brengsek. Jeskli kemudian menghentikan serangannya, mengetahui bahwa dia hanya membuang-buang energinya. Apa yang terjadi di dalam? Kenapa kamu masih hidup? Ryan juga berhenti, mengetahui bahwa ayahnya telah memberi mereka waktu beberapa hari untuk mengevakuasi pulau waktu terapung. Aku mengetahui bahwa malaikat agung adalah seseorang yang kukenal di masa lalu. Itu sebabnya aku pikir aku bisa meyakinkan dia untuk menghentikan kegilaan ini dengan berbicara. Itu juga alasan malaikat agung tidak membunuhku. Dan siapakah malaikat agung itu? Jeskli melanjutkan pertanyaannya. Namanya Romario Varan, Ryan memutuskan untuk menjelaskan. Dari apa yang saya temukan, dia datang dari luar alam semesta. Lebih spesifiknya, dia tiba di alam semesta ini dengan reruntuhan bintang. Dia adalah salah satu anggota krunya. Percaya atau tidak, dia juga yang menyabotase alam semesta. Reruntuhan bintang. Apa? Jeskli jelas kaget mendengar semua itu. Bagaimana kamu mengetahuinya? Juga, bagaimana kamu bisa mengenal orang seperti itu? Apakah kamu juga berasal dari luar semesta? Ryan memandang Roan, yang hanya mengangguk. Lagi pula, ini bukan rahasia. Banyak orang di alam dewa sudah mengetahui bahwa kami adalah reinkarnasi. Hanya saja, jangan menyebutkan apapun tentang fragmen kita sendiri, rencana penyatuan, dan sistem permata jiwa. Ryan kemudian menarik napas dalam-dalam dan menggunakan Divine Sense-nya untuk menceritakan semuanya kepada Jeskli agar mereka tidak membuang waktu untuk berbicara. Jeskli jelas memasang ekspresi tidak percaya. Reinkarnasi. Kamu adalah reinkarnasi, dan malaikat agung itu adalah ayahmu di kehidupan sebelumnya. Ryan mengangguk. Sayangnya, statusku sebagai putranya saja tidak cukup untuk menghentikan Romario melanjutkan rencananya. Namun, jangan salah paham. Ketika aku masih hidup di kehidupanku sebelumnya, aku sama sekali tidak tahu bahwa ayahku adalah seorang malaikat agung. Saat itu aku hanyalah manusia fana, tahu. Lagi pula, yang penting saat ini adalah dia bersikeras melanjutkan rencananya. Jeskli sempat ragu dengan cerita Ryan, tapi dia tidak memaksa. Baiklah, masuk akal kenapa dia mengampuni nyawamu. Namun, hal itu tidak mengubah situasi yang kita hadapi saat ini. Jika kita tidak menghentikannya, pulauku akan habis. Ryan mengangguk. Dia mengatakan itu karena dia memutuskan untuk memberi kita waktu beberapa hari untuk mengevakuasi pulau waktu terapung. Jika kita tidak menemukan jalan masuk, kita benar-benar harus mundur dan membawa Minokawa pergi. Asteris bodoh. Asteris. Tiba-tiba terdengar suara dari jauh. Ketika semua orang melihat ke arah itu, mereka melihat dua burung putih dan hitam besar di tanah. Bukan itu saja, formasi yang menjebak mereka di gunung ini juga menghilang, memungkinkan mereka keluar kapan saja mereka mau. Semua formasi di tempat itu telah hilang, hanya menyisakan Cubic Light Barrier di bagian paling atas. Kedua burung itu jelas adalah Kentucky dan Liliu, yang telah menunggu di luar. Apa yang terjadi? Kentucky kemudian melihat ke arah Ryan dan Roan lebih jauh ke atas gunung. Oh, Ryan, Roan, kalian akhirnya memutuskan untuk menunjukkan wajah kalian. Aku mulai khawatir. Liliu mendengus sebagai jawaban. Khawatir, pantatmu.
Kamu benar-benar tertidur saat menunggu. Kentucky membuang muka, berpura-pura mengetahui sesuatu. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Lihat betapa leganya wajahku sekarang karena bisa bertemu semua orang. Rowan menyipitkan matanya. Satu-satunya hal yang bisa kulihat di wajahmu adalah betapa hal itu membuatku kesal. Kentucky dengan cepat terbang ke atas gunung sekarang karena tidak ada batasan penerbangan, mendarat di sisi semua orang. Lily Yu, tentu saja, pergi ke sana juga. Jadi, karena semua formasi telah hilang, aku yakin kamu berhasil, kan? Aku bisa merasakan bahwa ruang yang berantakan tidak lagi bertambah buruk. Bisakah kita pergi sekarang? Asteris pah. Asteris. Jeskli langsung memukul kepala belakang Kentucky. Tinggalkan dirimu. Jika kita pergi sekarang, pulau waktu terapung akan hancur. Kentucky merasa dirugikan. Itu hanya sebuah pertanyaan. Kamu belum memberitahuku apapun, jadi kenapa aku tidak bisa optimis? Lily Yu jauh lebih serius. Jadi, Senior Jeskli Go, apa yang bisa kita lakukan? Jeskli menggelengkan kepalanya dan menatap Ryan. Ryan memahaminya dan menggunakan Divine Sense-nya untuk sekali lagi menjelaskan kepada Kentucky dan Lily Yu tentang situasi yang mereka hadapi. Apa? Dia ayahmu? Kentucky jelas terkejut. Bukankah ayahmu terlalu dikuasai? Ayah. Jeskli menyipitkan matanya. Ryan dengan cepat memotong kata-kata Kentucky di sana. Bagaimanapun, kami tidak punya pilihan saat ini. Kami tidak bisa melewati Cubic Light Barrier untuk menghentikan Romario mengaktifkan kembali formasinya. Kentucky memandang Ryan dan Rowan seolah-olah mereka idiot. Kenapa kamu punya masalah dengan itu? Sister Orb hanya perlu 3 hari untuk mengendalikan formasi, bukan? Karena ayah Ryan memberimu hari lebih dari itu, tidak bisakah kamu menunggu saja? Akhirnya ada yang ingat aku masih ada. Ryan benar-benar merasa seperti orang bodoh, karena dia juga ingat ketika Rowan menyuruh Sister Orb untuk terus mencoba meretas formasi. Kami terlalu khawatir. Kerja bagus, Sister Orb. Rowan hanya membuang muka, merasa ada yang tidak beres dengan dirinya karena tidak mengingat sesuatu yang ditanyakannya pada dirinya sendiri. Sekarang kamu ingat untuk berterima kasih padaku. Yah, dia tidak terlalu peduli. Lagi pula, sebenarnya, aku tidak perlu 3 hari untuk meretas formasi ini lagi. Ketertarikan Ryan dan Rowan langsung terangkat. Oh, bagaimana bisa? Itu karena aku harus menangani semua formasi sekaligus. Namun, sebagian besar telah dinonaktifkan. Sekarang saya bisa fokus pada Cubic Light Barrier ini saja. Namun, kamu harus memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah aku membukanya. Si kembar mengangguk, mengetahui bahwa itu adalah bagian terpenting. Senior Jeskli, Ryan menoleh ke Minokawa, kurasa aku bisa menurunkan formasi ini. Bab 2248 bukan suatu pilihan. Jeskli terkejut. Dia bahkan tidak bisa membuat Cubic Light Barrier bergetar. Bagaimana Ryan akan menghapusnya? Apakah kamu yakin? Apakah itu mungkin? Ryan mengangguk. Ya, dia kemudian mendekati formasi dan mengeluarkan beberapa item, menempatkannya di dekat Light Cubic Barrier. Sejujurnya, itu hanya kepura-puraan sementara Sister Orb melakukan pekerjaan sebenarnya. Karena dia memberi kita waktu beberapa hari, itu sudah cukup. Senior Jeskli, bersiaplah. Kurasa aku bisa menyelesaikannya paling lama sehari. Jeskli tidak peduli bagaimana Ryan melakukannya selama dia melakukannya. Jika kamu berkata begitu, aku akan pulih. Rowan segera menyentuh Jeskli sebelum menggunakan skill penyembuhan Ryan. Gaya hidup, pemulihan instan. Cedera Jeskli mulai menutup dengan cepat, membuat Jeskli terkejut. Itu tidak secepat pada si kembar karena perbedaan dalam budidaya cukup besar. Meski begitu, Rowan pasti bisa menyembuhkan Jeskli sepenuhnya hanya dalam beberapa menit. Fokus saja untuk memulihkan energi asal surgawimu. Cedera, bilah bulu, dan sisikmu, aku akan memperbaikinya sendiri. Jeskli mengangguk dan berhenti mengobati lukanya. Sebaliknya, seluruh fokusnya tertuju pada penggabungan energi surgawi menjadi energi asal surgawi. Di saat yang sama, Ryan menjelaskan beberapa hal kepadanya. Senior Jeskli, Anda akan melihat formasi di dalam Light Cubic Barrier yang mencuri kekuatan emas dan perak ruang dan waktu dari sumbernya. Saya yakin sumber ini adalah salah satu dari Fragments of the Universe Foundation. Malaikat Agung harus pergi dan menggunakan metode memutar ini untuk mendapatkan akses ke sana.
Sebuah pecahan, benar saja, Jeskli tahu bahwa itu adalah sebuah kemungkinan. Aku hanya pernah melihatnya sejak lama sekali. Tapi semua orang selalu mengira lingkungan kepulauan mungkin disebabkan oleh salah satunya. Kurasa kata-katamu membenarkan hal itu. Ran setuju dengannya. Memang benar. Pokoknya, apa yang perlu kamu perhatikan adalah bahwa formasi ini telah mengambil banyak kekuatan bola. Namun, masih perlu waktu beberapa hari untuk benar-benar membuka jalan bagi Malaikat Agung untuk mengambil fragmen tersebut. Meskipun demikian, formasi telah menyerap terlalu banyak kekuatannya. Jika kamu menghancurkan formasi, kita pasti akan hancur. Juga, harusnya cukup jelas bahwa alasan kami mengatakan Pulau Terapung Waktu akan menghilang adalah karena ia terhubung dengan fragmen tersebut. Jika fragmen tersebut diambil, wilayah ini akan kehilangan dukungannya seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Hasilnya adalah keretakan tata ruang yang sangat besar yang akan menelan seluruh Pulau Terapung Waktu, atau begitulah yang kuyakini. Jeskli menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia tidak meragukan hal itu lagi. Jadi aku harus menghentikan Malaikat Agung tanpa merusak formasi dan sebelum dia dapat mengambil fragmen itu. Lagi pula, kami jauh lebih lemah dari Malaikat Agung. Tidak banyak yang bisa kami lakukan dengan kekuatan kami, jelas Rean. Jeskli mengangkat bahunya. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Yang bisa kucoba hanyalah melawan Malaikat Agung dan menyingkirkannya. Jeskli lalu melirik Roan di sisinya. Bagaimana denganmu? Bukankah kamu di sini untuk fragmen juga? Roan tidak berusaha menyangkalnya. Namun, jika itu berarti kehancuran Pulau Waktu Terapung, kami tidak akan mengambilnya. Sebaliknya, kami akan mencari cara lain untuk menebus penghapusan fragmen tanpa membunuh semua orang. Hahaha, Jeskli tertawa menanggapinya. Apakah kamu pikir kamu dapat menemukan pengganti kekuatan dari Fragment of the Universe Foundation? Ini konyol. Ron mengangguk. Saya setuju. Makanya tidak ada jaminan. Kami akan lihat dulu apa yang bisa kami lakukan. Jika tidak memungkinkan, kami tidak akan menghapus fragmen tersebut. Sesederhana saja. Dan kamu pikir aku akan mempercayaimu? Tanya Jeskli balik. Kentucky dengan cepat menepuk Jeskli. Aku sudah tinggal bersama mereka sejak aku lahir, jadi aku bisa menjaminnya. Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang benar-benar dapat membahayakan nyawa seluruh Minokawa kecuali ada sama sekali tidak ada pilihan lain. Jeskli menyipitkan matanya. Kau lupa satu hal. Kenapa sebenarnya aku juga harus mempercayaimu? Bukannya kita sudah saling kenal selama itu? Ini, Kentucky tidak tahu harus berkata apa. Namun yang mengejutkan, Lily Yu melindunginya. Seharusnya tidak apa-apa, Senior Jeskli. Menurutku kita bisa mempercayai Regal Minokawa. Kentucky memandangnya dengan kaget. Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Lily mengangguk. Sederhananya, kamu terlalu bodoh untuk memikirkan hal seperti itu. Beberapa pembuluh darah muncul di kepala Kentucky. Saya tidak membutuhkan kepercayaan seperti itu. Namun Roan berpikir berbeda. Tapi memang begitu, jadi terima saja kenyataan yang ada. Kentucky yang malang sudah merasa ingin menangis. Persetan kalian semua, aku tidak akan membantu lagi. Lakukan apapun yang kalian mau. Dia kemudian pergi ke sudut dan duduk, mengabaikan semua orang. Jeskli jelas masih ragu. Meskipun demikian, memang benar bahwa pulau-pulau tersebut akan hancur jika si kembar tidak datang ke sini dan memperingatkannya. Dia bahkan tidak tahu ada Malaikat Agung yang masuk ke dalam. Sepertinya aku tidak punya banyak pilihan. Namun, bagaimana kamu bisa menghentikan formasi itu? Aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jika kamu tidak memberitahuku bahwa aku tidak bisa menghancurkannya, itu akan menjadi hal pertama yang akan saya lakukan. Sister Orb, bisakah kamu mengambil kendali atas formasi itu? Ryan langsung bertanya pada Suster Orb. Formasi itu berada di atas level surgawi. Tidak diragukan lagi itu adalah formasi tingkat legendaris. Belum lagi itu dibuat oleh seseorang dari luar alam semesta ini, jadi banyak hal yang saya tidak mengerti tentangnya. Ayahmu adalah bagian dari kru yang mencuri sumber asal kekacauan dari alam semesta lain, jadi formasi itu adalah puncak dari para ahli yang bekerja dengan pekerjaan semacam itu. Itu bukan tidak mungkin, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa saya lakukan hanya dalam sehari. Kita membicarakan tentang beberapa minggu atau bahkan lebih di sini. Ryan menyipitkan matanya. Itu jelas bukan suatu pilihan.